Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami di Melia Motor Channel. Pada kesempatan malam hari ini kami kedatangan teman satu profesi, teman satu perjuangan juga. Di sini katanya dia mau belajar gimana caranya membaca data sistem injeksinya melalui scanner. Di sini teman saya punya scanner baru tuh. Cuman dia mau suruh membelajarin gimana sih cara membaca data dari scanner. Oke, di sini saya membuat video ini bukan untuk mempelajari teman-teman apalagi menggurui, sama sekali tidak. Di sini bisa digarisbawahi, di sini kita belajar bersama teman-teman ya. Intinya di sini saya tidak menggurui, karena di sini kita akan belajar bersama. Dan apabila nanti ada kesalahan ataupun salah kata ataupun salah penerangan, saya minta komennya teman-teman semua di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman, like dan komennya. Oke, kita lanjut sekarang. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca tentang dan belajar tentang penggunaan scanner di motor Bitpop teman-teman ya. Sekarang kita gunakan scannernya, kita nyalakan scannernya dan kita pasang. Telah pasang soket DLC nya, kita kunci kontak. Oke, di sini belum kelihatan. Bentar. Oke teman-teman, di sini scanner sudah kita pasang. Sekarang kita lanjut ke menu diagnosa. Oke, pencet oke teman. Oke, lalu kita menuju ke Honda. Terus cariin deh Honda. Mana Honda? Ya, oke lagi. Masuk ke menu Indonesia. Oke, kita lanjut kembali di ini Bitpop. Kita masuk ke Bit ACH aja. Ke atasin nggak apa-apa, ke atasin. Bit ACH. Ya, oke. Nah, oke teman-teman. Oke, di sini kita sudah masuk di menunya. Sekarang kita menuju ke membaca kode kerusakan dulu. Coba turunkan. Oke. Nah, di situ ada pembacaan tampilan DTC ya. Oke, di oke. Oke, di sini tidak ada kode kerusakan teman-teman ya. Oke, kita oke lagi. Diturunkan ke sejarah kerusakan. Oke, tidak ada sejarah kerusakan, berarti intinya motor ini dalam keadaan normal, karena di sini kita cuma belajar cara mengoperasikan scanner di motor Bitmatic ini ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke exit. Teman saya baru megang scanner tapi udah handal ini. Kita membaca ketampilan data, ke atasin. Oke, jangan itu. Exit. Pembacaan tampilan data. Oke. Di sini sudah ada di menu tampilan data. Sekarang kita hidupkan mesinnya. Hidupkan coy. Bentar teman-teman ya. Oke. Sekarang kita mulai jelaskan. Saya akan menjelaskan kepada teman saya. Di sini yang pertama putaran mesin nih teman-teman ya. Di situ pada bagian putaran mesin di 1300. Berarti intinya kalau di putaran 1300 dia tidak ideal, karena idealnya putaran mesinnya dia di RPM 1600. Kenapa kita harus mengatur di 1600? Karena kalau belum di 1600, untuk sensor-sensor yang lainnya seperti O2 dia tidak bekerja dengan normal, dan injektornya juga di sini terlihat keborosan karena di setelan putaran mesinnya dia tidak ideal. Di sini terlihat, coba di injektor diturunkan. Nah, oke teman-teman ya, kelihatan dari sini. Di sini di durasi debit injektornya di 3,3 milisecond. Intinya dia melaporkan bahwa debit injektornya dia keborosan.
Ini nanti kita lihat perubahannya setelah pada putaran mesin kita idealkan di 1600, dia biasanya berubah kalau memang benar-benar injektornya dia masih normal. Oke, kita lanjut ke bawahnya lagi terus. Bawahnya tegangan aki, temperatur mesin, bukaan gas dalam bentuk. Oke, kita lanjut untuk ke halaman berikutnya. Kedua, kanan. Oke, di sini di sensor O2-nya terbaca di 0,1. Di 1, intinya dia di sini menunjukkan bahwa dia injektor terlalu kaya atau terlalu keborosan. Harusnya dia standarnya di sensor O2 ini antara 01 sampai 09 dia selalu berjalan ya teman-teman ya. Tapi di sini mentok dia patokannya di 1. Dia intinya keborosan. Nanti kita coba cek setelah putaran langsam kita idealkan dia akan berubah atau tidak. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, altitude di sini 0,9 normal. Kita ke AFR. AFR bawahnya. Oke, bawahnya lagi. Oke. Di situ di 1467 masih standar. Masih standar, dia di 14. Standarnya di 14 sampai 16. Oke, ke bawahnya lagi full trim. Full trim dia di 0 derajat teman-teman ya. Kita harus tahu standarnya idealnya bahwa full trim ini harus idealnya harus di min 10 sampai plus 10. Intinya dia harus berjalan dan semakin mendekati 0 kalau dia berjalan semakin bagus. Di sini dia full trimnya tidak berjalan. Harusnya dia harus berjalan antara min 2 sampai 2 itu harusnya berjalan. Sekarang kita kembali ke menu ke halaman pertama lagi. Ya. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya teman-teman ya. Di sini pada putaran mesin di 1300 kita setel dulu, kita putar idle screw-nya. Maksud saya kita putar setelan anginnya pada throttle body teman-teman ya. Ini bentar, kita putar, kita putar idle screw-nya pada setelan anginnya di throttle body-nya. Kita putar, kita cari ke RPM 1600. Nanti ada perubahan enggak? Terus masih di 1400, 1500 teman-teman ya. Kita putar ke 1600. Oke, di sini sudah 1600. Sekarang kita lihat perbedaannya antara tadi di RPM 1300, sekarang di 1600. Sekarang kita lihat perbedaannya teman-teman. Kita masuk ke debit injektor ke bawah. Oke teman-teman ya. Di sini sudah di RPM 1600. Ini sambil memutar-mutar idle screw saya untuk mencari pasnya di 1600. Oke, kisaran di 1600 ya. Udah 1600. Di sini terjadi perbedaan teman-teman ya. Di sini debit injektornya yang tadinya pas waktu di RPM 1300, dia tadi pas di RPM 1300 debit injektornya dia di 3,5. Sekarang setelah kita putar ke putaran mesinnya menjadi 1600 RPM, sekarang debit injektornya menjadi 2,9. Walaupun toh di sini terbaca masih sedikit keborosan, intinya dia sudah bekerja dengan normal. Karena standarnya debit injektornya kalau di motor Bitpop ini 2 sampai 2,7 milisecond. Ya, ini lebih baiknya harusnya motornya dibersihkan injektornya. Oke, tapi sudah ada perubahan setelah kita atur RPM-nya. Kita lanjut kembali ke halaman berikutnya.
kita lihat perubahannya pada sensor O2. Nah teman-teman perhatikan, oke, pada sensor O2 setelah kita atur putaran mesinnya di 1600 rpm, tuh di O2 sensornya dia sudah berubah-ubah. Terbukti pada di RPM ideal di 1600 dia sensor O2 nya bekerja dengan baik, sedangkan yang tadi cuman berhenti di 0,9 sampai di 1 volt. Sekarang dia sudah bekerja dengan normal. Oke, sip. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Altitude. Untuk altitude ini di 9. Di 9 kita harus putar. Cari idealnya kalau bisa di 9. Di 0,9 di sini berarti karena injektornya dia masih agak bermasalah, masih terindikasi sedikit keborosan. Nah, kita setel di 0,9, intinya dia sudah berputar. Terus AFR kita turunin dulu. Oke, di sini di 13, di 14 dia sudah berjalan. Dia standarnya ya di 14, di 13 sampai 16 dia berjalan. Dan sekarang di FT full trim. Oke teman-teman ya, tadi sebelum diputar idle screw-nya dia di 0 derajat. Ternyata setelah kita ukur, kita idle screw-nya kita dikasih di 1600, dia menjadi berjalan di min 7. Tadinya kan cuma di 0 derajat, sekarang dia sudah berjalan, alhasil dia sudah normal. Nah itu intinya. Kita kembali ke halaman pertama. Oke, di sini di 2,5. Oh ya bagus teman-teman ya. Di sini injektornya di 2,5, berarti masih keadaan normal. Oke, kita putar lagi. Oke, kalau di 2, kita ke injektor ke bawah. Oke, di injektor dia di sini di 2,7 sudah masuk standar di idealnya sih, walaupun bukan di 2,5 tapi masih terhitung. Dah, saya rasa cukup sekian dari kami. Oke, kembali lagi di halaman yang kedua teman-teman ya. Di sensor O2 nya sudah berjalan. Kalau tadi dia berhenti di 0,9 dan di 1 volt. Intinya injektor keborosan karena dari putaran mesinnya dia di 1300 tadi kekecilan, sekarang di 1500 di sini ideal, dan injektornya pun sudah menunjukkan di 2,5 berarti normal. Jadi sekarang kita coba tanya sama teman saya yang baru. Coy, wis mudeng toh? Insyaallah. Oh, alhamdulillah, teman saya ini jenius teman-teman. Dia belajar baru berapa menit aja sudah bisa mengoperasikan. Alhamdulillah, dia teman saya satu perjuangan pada saat belajar megang kunci teman-teman. Nanti lambat-lambat lama akan hafal dengan sendirinya. Oke, demikian penjelasan singkat dari kami masalah pembelajaran pembacaan data sistem injeksi melalui scanner teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Oke, saya akhiri cukup di sini saja. Salam dari kami dari Melia Motor Channel. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.